Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo BES 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Khaironi, saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Limboto, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 BES 2 tahun 2024 di LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247072063. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi cabang-cabang iman, Su'abul Iman, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 10 fase E. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik adik-adik ya. Berarti sehat-sehat ya? Oh iya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa. Oke, nanti siapa yang siapa pimpin doa? Oke, adik Alif silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, baik, terima kasih adik-adik ya. Saudara hari kedua, mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini akan berjalan lancar dari awal hingga akhir. Baik adik-adik, sebelum kita lanjutkan kepada materi pembelajaran, Pak Guru lagi mau cek dulu kehadirannya ya. Oke, baik, adik Alif, Hadir. oke, adik Almira, oke, Anissa, oke, adik Elsi, oke, baik. Oh iya, tadi juga ada yang bawa yayasan Pak Guru, ada yang sakit ya, namanya De Adin. Katanya bangun tidur tadi itu sakit perut sampai pagi tadi tidak bisa datang ke sekolah. Jadi kita doakan aja dia yang sakit yang tidak sempat hari ini hadir, mudah-mudahan cepat sehat. Ya. Oke, Pak Guru, sebelum ini Pak Guru ingin mengecek kesiapan adik-adik sudah siap benar belum untuk belajar pada hari ini. Jadi coba adik-adik lihat kiri kanan adik-adik, apakah masih ada sampah yang berserakan atau yang membuat adik-adik tidak konsentrasi? Ada tidak adik-adik? Sudah? Oke, alhamdulillah kalau begitu. Oke, baik adik-adik ya. Jadi adik-adik, sekarang kita speaking dulu. Pak Guru ini konsentrasinya adik-adik bagaimana? Silakan berdiri. Ayo. Jadi adik-adik, nanti Pak Guru akan cek. Jadi ketika Pak Guru bilang gajah, jawabannya besar. Oke ya? Ini besarnya ya, adik ya. Kalau Pak Guru bilang semut,
lihat sudah mulai ini konsentrasi, tapi masih ada satu jawab. Aku ulang satu kali lagi. Gajah bagus, dan jadi sudah siap untuk mengikuti. Nah, silakan dulu. Oke, jadi adik-adik perlahan konsentrasi adik-adik dijaga ya. Harus selalu konsentrasi dari pembelajaran awal hingga akhir. Nanti adik-adik harus tetap konsentrasinya dijaga. Oke, baik. Sebelum kepada materi, Pak Guru ingin melihat pemahaman adik-adik. Dulu adik-adik masih biasa pernah belajar tentang iman? Ya. Di SMP pernah? Ya. Ayo Pak Guru tanya. Rukun iman ada berapa adik-adik? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat. Oke, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, Nabi dan Rasul. Oke, baik. Yang kelima, oke, yang keenam, Allah dan Quran. Baik sekali, bagus sekali adik-adik. Jadi adik-adik, materi yang adik-adik sudah jelaskan tadi ada keterkaitannya dengan materi yang akan kita lalui pada hari ini, yakni Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Oke, baik adik-adik ya. Nah, adik-adik, Pak Guru akan tahu habis itu ngapain. Jadi Pak Guru harus menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini adik-adik ya. Tujuan pembelajaran hari ini adik-adik. Ya, ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Peserta didik mampu memahami konsep cabang-cabang iman. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh penerapan cabang-cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adik-adik. Apa pentingnya kita belajar tentang cabang-cabang iman? Adik-adik ya, jadi begitu penting sekali kita belajar tentang cabang-cabang iman supaya kita tahu apa itu cabang-cabang iman dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu ya adik-adik ya, supaya kita nanti bisa lebih baik. Oke, Pak Guru akan menyampaikan apa-apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi nanti adik-adik setelah Pak Guru tadi sudah menjelaskan tujuan pembelajaran, Pak Guru akan menjelaskan materi ya, materi, tapi hanya garis-garis besarnya saja adik-adik ya. Setelah itu Pak Guru akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok dan masing-masing kelompok Pak Guru akan berikan masalah yang berbeda atau tugas yang berbeda. Oke adik-adik ya. Jadi itu setelah itu adik-adik akan berdiskusi membuat materi yaitu PPT ya. Nah, mungkin seperti itu dan sebagainya. Nah, adik-adik, setelah itu terakhir kita main game. Oke ya. Bisa dipahami adik-adik? Nah, sudah ya. Jadi Pak Guru sebelum masuk kepada Pak Guru menjelaskan materi, Pak Guru ingin tahu sejauh mana pemahaman adik-adik atau pernah dengar atau belum. Pak Guru ingin melihat apakah adik-adik sudah tahu berkaitan dengan Syu'abul Iman atau belum. Nah, silakan dikerjakan ya, dikerjakan. Kalau adik-adik tidak tahu, jawab saja tidak tahu, atau dikasih kosong tidak jadi masalah. Tapi adik-adik tidak usah khawatir, karena ini Pak Guru tidak mengambil nilai ya. Pak Guru tidak ambil nilai, karena Pak Guru hanya mau cek saja sejauh mana pemahaman adik-adik terhadap materi berkaitan Syu'abul Iman. Nah, oke. Oke. Kalau dikasih waktu ya, silakan ditulis yang tahu. Baik, sudah? Sudah boleh? Kalau mau kumpul, kalau mau cek, mau lihat. Oke, sudah. Oke, sudah.
Nah, adik-adik ya, setelah Pak Guru amati, Pak Guru lihat, ternyata adik-adik masih sebagian besar belum paham ya, bahkan belum mengerti berkaitan dengan yang disebut dengan su'abul iman. Nah, dari situ Pak Guru akan jelaskan dulu ya. Nah, apa itu iman? Di sini iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa, jadi di situ berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Oke ya, ada ya. 6 pilar. Jadi tadi sudah menyebutkan ya. Ini berkaitan dengan iman, pilar-pilar iman. Oke, yang pertama seperti itu iman kepada Allah dan seterusnya. Dan sudah paham. Oke, lanjut. Nah, ini ada apa yang dimaksud dengan su'abul iman? Nah, di sini menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, di situ dijelaskan ada ternyata su'abul iman itu ada 77 cabang ya. Jadi bisa lihat ya, ada 77 cabang. Nah, dari 77 cabang itu, itulah yang disebut dengan su'abul iman. Bisa ya, dari segi ini ada ya. Nah, ini dalil tentang su'abul iman. Adik-adik bisa lihat dalilnya. Oke, itu di situ artinya adik-adik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 77 lebih banyak cabangnya ya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu. Nah, di situ salah satu dari cabang iman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oke. Nah, di sini ada di macam-macam cabang iman atau su'abul iman. Itu terbagi menjadi 3 jadi ya. Pertama jadi cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati. Yang terdiri ada 30 cabang. Baru yang kedua cabang iman yang berkaitan dengan lisan, yang terdiri dari 7 cabang iman. Oke. Yang ketiga cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan anggota badan, yang terdiri dari 40 cabang iman. Nah, adik-adik, apabila adik-adik bisa setelah sudah tahu bisa mengamalkan cabang-cabang iman yang jumlahnya 77 cabang ini adik-adik, maka adik-adik pertama akan bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adik-adik, ketika kita bisa mengamalkan atau merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat pada umumnya, nah ini adik-adik juga bisa menambah sebagai akhlakul karimah, akan terjadinya kedamaian. Ada ya. Pak Guru sebelum bagi kelompok supaya adik-adik tahu tugas-tugasnya apa. Nah, di sini ada dia. Tugas kelompok adik-adik ya. Jadi di sini ada kelompok 1, yaitu Pak Guru berikan masalah yang bertanggung jawab berkaitan dengan cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati. Ya, bisa dipahami nanti ya Pak Guru bagi kelompok kan. Baru cabang yang kedua, kelompok 2, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Dan yang kelompok 3, cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan anggota badan. Nah, jadi Pak Guru akan bagi kelompok, tapi lihat ya nama-nama. Setelah adik-adik sudah melihat nama-nama, silakan adik-adik membentuk kelompok. Oke, adik-adik bisa terlihat ya? Oke, bisa ya? Oke, silakan membentuk kelompok.
Oke, baikkan jadi ya. Sudah duduk sesuai kelompoknya ya? Ya. Oke, aku akan bagikan LKPD. Jadi bisa menulis satu yang paling penting ya. Itu. Oke, silakan adik-adik mulai berdiskusi dengan materi yang pagi tadi. Kelompok 1 berkaitan dengan cabang-cabang iman, yaitu niat, akidah, dan hati. Oke, silakan buat materinya PPT dalam buka aplikasi PowerPoint. Silakan buka aplikasi PowerPoint. Buat PPT di aplikasi PowerPoint. Oke ya, silakan dibuka. Dan nomor 2 materinya berkaitan dengan lisan cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan, atau materinya berkaitan dengan cabang-cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan anggota. Silakan mulai dibuat, silakan buat PPT-nya. Jadi buka aplikasi tanpa 1. Emang kelompok 1 ada kesulitan kelompok 1 di sana? Kelompok 1 ada ya? Ada kesulitan kelompok 1? Kelompok 2 kelompok 3 tidak ada kesulitan? Oke, sebentar. Oke, baik ya. Kelompok 1. Jadi kalau sudah selesai, silakan linknya itu dikirim di grup ya. Dikirim di grup WA. Nanti bisa dibuka langsung di laptopnya Pak Guru. Nanti ada lagi mau presentasikan ya. Oke, kelompok 2 sudah selesai atau sudah sedikit? Oke, silakan. Kelompok 3. Oke, jadi kalau sudah ini silakan dikirim di link ya. Pak Guru mau cek kalau sudah ada yang Pak kirim. Kalau sudah ada kelompok 1 sudah selesai. Oke, bagus. Kelompok 1 sudah selesai ya. Ini kelompok 1 sudah kirim link. Tinggal kelompok 2 ada yang ini sudah apa belum? Kalau sudah silakan dikirim. Kelompok 3, kelompok 2 sudah belum? Nah, jadi sambil diskusi ya, siapa yang mau jadi operator? Jadi begitu ya, sambil ini diskusikan siapa yang siap jadi operator, baru siapa yang mau jadi pemateri, baru siapa yang jadi okulen. Biasanya mencatat ya, mencatat ibaratnya hal yang penting yang disampaikan semua, ibaratnya kelompok 1 ya, kayak ini dicatat apa yang penting, hal yang penting yang bisa disampaikan. Nanti di akhir itu Pak Guru akan kumpul ini LKPD ya. Oke, sudah ada? Oke, baik. Oke, jadi ini urutan sesuai dengan yang kirim link saja ya. Yang pertama, kelompok 1 sudah siap? Oke, jadi yang kelompok lain diperhatikan ya. Oke, silakan kelompok 1 siapa pematerinya, siapa operatornya, dan siapa juga untuk yang menjadi. Silakan maju. Dibuka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cabang iman berkaitan dengan niat, akidah, dan hati yang akan dibacakan oleh
husnuzon ya, seperti itu ya, ya. Jadi ternyata husnuzon itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap musibah itu pasti ada hikmah yang terbaik di dalamnya seperti itu ya. Oke, apakah adik sudah paham? Oke, kalau begitu kita lanjut kepada kelompok 3 dulu. Oke, silakan kelompok 3 karena kan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatimah Aida sebagai moderator di kelompok 3 dan di sini saya bersama anggota saya bernama Alif dan Eci. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang sahabat iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan yang akan dibacakan oleh teman saya. Pengertian, iman adalah suatu yang abstrak dan sangat sulit untuk diukur. Iman bukan saja sekedar berucap, pengakuan seseorang melalui lisan yang mengatakan bahwa ia beriman. Karena bisa saja orang munafik memproklamirkan keimanannya, namun hatinya mengingkari apa yang ia katakan. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 3 dan kami akan membuka sesi tanya jawab untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jika ada yang bertanya, disilakan. Mengapa perbuatan dan anggota badan dianggap sebagai bagian dari cabang iman? Silakan ditulis ya. Sudah selesai tulisnya. Untuk kelompok 2, bertanya. Saya dari perwakilan kelompok 2 pertanyaan untuk kelompok 3 itu bagaimana cara menanamkan kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dicatat ya, dicatat. Baik, untuk pertanyaannya akan dijawab oleh kelompok 3. Saya akan membacakan kembali pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa perbuatan dan anggota badan dianggap sebagai bagian dari cabang iman? Perbuatan dan anggota badan adalah wujud nyata dari keimanan seorang. Iman tidak hanya dalam tetapi juga harus dibuktikan melalui amal perbuatan. Contohnya, salat, puasa, dan sedekah adalah bentuk pengabdian kepada Allah yang melibatkan anggota badan. Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara menanamkan kebiasaan beramal baik dalam kehidupan sehari-hari? Caranya, yang pertama memulai dari hal kecil seperti menyingkirkan duri dari jalan atau memberikan senyuman kepada orang lain. Yang kedua, membiasakan ibadah sunnah seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, atau berzikir secara rutin. Yang ketiga, bergaul dengan orang soleh agar termotivasi untuk terus berbuat baik. Yang keempat, mengingat balasan dari Allah. Amal kebaikan akan diganjar pahala besar di akhirat. Dan terima kasih. Itulah jawaban dari kelompok 3. Apakah kelompok 1 dan kelompok 2 sudah pasti menjawabnya? Baik, terima kasih. Sudah selesai pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Berarti sudah pemaparan materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Oke, baik adik ya. Alhamdulillah kelompok 3 sudah memaparkan materi berkaitan cabang-cabang iman, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan anggota badan. Yang tadi sudah disebutkan ya. Di situ ada jumlahnya ada 40 ya, 40 cabang. Dan di situ sudah dijelaskan juga oleh teman dan kelompok 3. Baru contohnya juga dan sudah diberikan ya. Salah satu contoh ketika kita
Oke, baik. Apakah sudah bisa dipahami adik-adik? Bisa. Paham ya? Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut dari kelompok dua. Oke. Silakan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Aisyah. Saya Amira. Dan saya Fabiola. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cabang iman yang berkaitan dengan lisan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Amira. Baik, Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada dalil tentang cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Rasulullah SAW bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari baik hati nuraninya, sehingga ketika dia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya dan ia berbicara apa saja sesuai yang dia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini ada pengelompokan cabang-cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Terdiri dari 7 cabang keimanan sebagai berikut. Yang pertama ada membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dan yang kedua membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga belajar dan menuntut ilmu. 4 mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5 berdoa. 6 zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. Dan ketujuh menghindari bacaan yang sia-sia. Contoh penerapan cabang iman yang berkaitan dengan lisan dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan mengucapkan alhamdulillah saat mendapatkan nikmat. Insya Allah ketika berjanji dan astagfirullah saat menyadari kesalahan. Menjauhi gibah, mengunci, fitnah dan namimah, adu domba, karena hal-hal ini dilarang dalam Islam. Melatih diri membaca Al-Quran setiap hari untuk mendapatkan pahala dan keberkahan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Almira. Dari apa yang kelompok 2 sudah jelaskan tadi, apa dari kelompok 3 dan kelompok 1 ada pertanyaan? Dipersilakan. Jadi kalau saya pertanyaan dari kelompok 1 ini bertanya bagaimana cara menghindari lisan berbicara dan Terima kasih. Apakah dari kelompok 3 ada? Ada sudah ditulis kelompok. Ini saya silakan. Kelompok Jadi kelompok 3 itu bagaimana bisa digunakan untuk menyebarkan kebaikan di lingkungan sekolah. Baik, izinkan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan 1. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara menghindari dosa lisan seperti ghibah dan fitnah? Cara menghindari dosa lisan antara lain yang pertama, berpikir sebelum berbicara apakah perkataan tersebut bermanfaat atau tidak. Yang kedua, menjaga rahasia dan tidak membicarakan aib orang lain. Yang ketiga, memilih untuk diam jika tidak ada hal baik yang perlu disampaikan. Yang keempat, mengingat dosa besar dari ghibah dan fitnah seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, apakah dari kelompok 3 menerima jawaban dari kami? Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berarti pula presentasi dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ya, kelompok 2 sudah menjelaskan berkaitan cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Oke ya, tadi juga ternyata di situ cabang iman yang berkaitan dengan lisan itu ada 7 ya, Ya. ada 7 cabang di situ ya. Nah itu ada sudah bahkan sudah disampaikan juga berkaitan dengan contohnya ketika ibaratnya bagaimana caranya untuk menahan ghibah dan sebagainya. Nah selalu berprasangka dan sebagainya tadi ya. Lalu juga ada adik-adik ketika bagaimana kita bisa menjaga lisan. Apakah lisan itu bisa bermanfaat? Ketika berada di sekolah, ternyata ada video sudah jelaskan ya, itu jawaban
yang bermanfaat salah satunya seperti mengajak teman, tadi itu sudah dijelaskan seperti itu ya. Dan juga masih banyak yang lainnya ya, yang pasti yang lebih bermanfaat. Seperti ibaratnya ketika kita mau berkata yang baik untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada teman, tidak mudah tersinggung sehingga teman itu, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Dan itu sudah mengajak teman untuk pergi sholat, lalu mengajak ibaratnya membantu teman ketika ada kesulitan, walaupun hanya dengan di sana. Oke, baik ya. Jadi Pak Guru melihat dari awal Pak Guru berikan tugas adik-adik tadi, bagaimana caranya adik-adik membuat materi di Canva, dan juga bagaimana ketika adik-adik Pak Guru melihat setelah presentasi mempresentasikan hasil diskusi adik-adik tadi, dan juga bagaimana tanya jawab, menjawab pertanyaan. Alhamdulillah Pak Guru lihat sudah baik ya, bagus sekali, sudah sesuai. Jadi aplaus dulu untuk semuanya. Baik adik-adik ya. Oke baik adik-adik. Sebelum kita masuk kepada di awal tadi Pak Guru sudah sampaikan ya, kita akan main game. Oke, sebelum kita main game adik-adik, Pak Guru mau ice breaking dulu. Oke? Jadi ice breakingnya begini adik-adik. Kita cuma yang Pak Guru butuhkan hanya menulis angka saja ya. Karena mungkin adik-adik sudah capek karena kita sudah kerja ombak dan sebagainya. Mungkin ada bapak-bapak yang capek yang masih butuh harus dilemaskan supaya nanti adik-adik ketika kita main game adik-adik memang sudah siap ya. Oke baik. Jadi pertama adik-adik ikuti Pak Guru ya, menuliskan angka dengan menggunakan jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
5. Oke, sekarang kita menggunakan kepala jadi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya, sudah lepas ya, sudah ini. Oke, silakan. Oke, saya siap-siap untuk presentasi. Oke, kita akan main game ya. Jadi sebelum kita mulai game, ada apa yang harus kamu sampaikan dulu. Jadi begini adik-adik, ketika nanti adik-adik tahu jawabannya, jangan langsung jawab ya adik-adik. Jadi angkat tangan dulu. Nanti aku mau tentukan kelompok mana yang dulu angkat tangan. Baru di aturan lain itu adik-adik, ketika yang jawab salah itu poinnya baru kurangi 5. Oke ya. Baru yang kalau yang jawab benar poinnya 10. Oke ya. Jadi cepat-cepat dibaca, begitu ya. Nah, jadi ketika baru ibaratnya sudah tayangkan, baru kelompok 1. Bilang begitu ya, kelompok 1 yang angkat tangan. Jadi nanti atau kelompok 2, kelompok 3. Oke, bisa paham aja ya? Ada yang lain bisa? Oke, kalau sudah bisa kita lanjut untuk bermain. Oke, 1, 2, 3. Perhatikan, langsung dibaca. Yang sudah langsung. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 1 nomor berapa? Nomor 2. Oke, nomor 2. Oke, langsung baca. Oke. 3. Oke, udah silakan. Oke, nomor 3. Oke, langsung baca lagi. Lanjut. Berarti 10 oke. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 nomor 3. Oke, lanjut. Nomor 120 poin. Oke, lanjut. Oke, kelompok 2. Oke, silakan. Nomor berapa kelompok 2? 3. Oke. Lanjut. Oke. Ayo. Nomor 2. Oke, lanjut. Oke, semua kita sini. Semua.
Guru mau tunggu dulu dan kakek tadi ya. Tadi agak ini. Nanti Pak Guru mau saya. Ya, setelah tadi sudah kita belajar tentang kuis dan sebagainya, maka Pak Guru ingin melihat siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari awal ke akhir. Siapa? Oke, silakan. Jadi tadi kita sudah mempelajari soal iman. Jadi soal iman itu adalah cabang-cabang iman yang terdiri atas 77 cabang iman. Oke, 77 cabang iman. Di menjadi 3. Nah, terbagi menjadi 3. Apa yang satu? Pertama ada cabang iman yang berkaitan dengan hati, niat, dan akidah. Oke, baik. Kedua. Yang kedua berkaitan cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Oke, bagus. Yang ketiga cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan. Oke, apa dulu? Oke, siapa yang bisa menyebutkan salah satu cabang iman dan memberikan contohnya? Saya. Oke, silakan. Jadi salah satunya itu cabang iman yang berkaitan dengan niat dan akidah. Contohnya seperti husnuzon atau beriman kepada Allah, seperti berprasangka baik kepada Allah bila kena musibah. Oke, bagus, aplaus dulu. Oke, ya. Betul ya. Jadi salah satunya kalau berkaitan dengan niat, akidah dan hati, itu salah satunya adalah beriman kepada Allah. Salah bagus contohnya seperti husnuzon kepada Allah. Ketika dapat musibah atau apapun itu, kita selalu berprasangka baik kepada Allah bahwasanya ada hal yang terbaik di balik itu tadi musibah itu ya. Jadi oke, bagus. Siapa lagi? Oke, silakan. Oke, bagus. Untuk kelompok 3. Jadi yang di situ yang kelompok 3 cabang iman kelompok 1, mohon maaf ya, kelompok 1 bagus ya. Kelompok 1 yaitu sudah memberikan contoh cabang iman yang berkaitan dengan amal perbuatan. Salah satunya di situ contohnya itu bagi perempuan menutup aurat, atau laki-laki juga ada sama ya, menutup aurat, lalu juga sholat tepat waktunya dan sebagainya. Oke, adik-adik sudah bisa dipahami semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi Pak Guru melihat dari kegiatan pembelajaran kali ini dari awal berkaitan dengan soal iman yang jumlahnya ada 77 sampai akhir, ternyata adik-adik sudah memahami dan Pak Guru lihat sudah sukses atau sudah sesuai pembelajaran yang adik-adik sudah terapkan. Oke ya, adik-adik ya. Jadi setelah ini Pak Guru siap. Bagaimana berkaitan dengan pembelajaran tadi? Apakah menyenangkan adik-adik? Menyenangkan, bagus, oke. Oh iya, jadi di mana adik-adik merasa senang? Oh, main game. Oke, apa lagi? Ice breaking. Oh, ice breaking, bagus. Yang di kelompok ini? Oh, belajar kelompok tadi diskusi. Oh, bagus sekali. Di kelompok 3? Oh, presentasi. Oh, oke. Dari sini mendapatkan pengalaman banyak ya. Oke, bagus sekali. Aplaus dulu. Oke, kita sudah senang dan ternyata presentasi ada di sampai akhir. Pak Guru lihat semangat terus ya. Semoga Pak Guru mau kasih oleh-oleh akan di rumah. Olehnya adik-adik, silakan adik-adik tuliskan kegiatan apa saja yang ada di rumah ada kaitannya dengan su'abul iman. Ibaratnya adik-adik melakukan kegiatan ini yang sudah adik-adik sudah realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibaratnya begitu ya. Nah, ada kaitannya dengan su'abul iman. Nah, nanti Pak Guru akan periksa di pertemuan berikutnya ya adik ya. Dan ada juga untuk pertemuan berikutnya kita materinya masih sama adik ya, tapi akan pembahasannya akan lebih berbeda, akan lebih naik lagi untuk ininya ya. Oke adik-adik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini karena waktu sudah terbatas adik-adik, marilah kita sama-sama